Shalom, salam jumpa kembali saudara seiman dalam kasih Kristus. Rehat Renungan Harian Toraja, Sabtu 1 Juli 2023. Dalam tema pada hari penghakiman. Sobat Rehat, sebelum kita membuka dan membaca firman yang kudus dari Allah, marilah kita minta pertolongan Roh Kudus agar membimbing dan mengajari kita pada kebenaran yang Allah mau. Mari kita berdoa. Di waktu yang masih yang Kau beri, kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Allah berikan, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini, kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami baca akan menjadi kekuatan dan petunjuk menjalani aktivitas pada hari yang masih Allah berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Rehat, marilah kita buka Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Judul perikop, Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai pada hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Sobat Rehat, tema kita pada hari penghakiman. Pengajaran, nasihat, dan didikan akan menjadi emas bagi yang kepadanya itu ditujukan. Tetapi respon pendengaran juga dapat menentukan apakah emas itu akan menjadi miliknya atau tidak. Sobat Rehat, ketika membaca perikop ini, kita menemukan sebentuk kemarahan yang meluap dalam kecamannya yang disampaikan Kristus kepada 3 kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka akan celaka. Celaka yang dimaksud bukanlah celaka biasa, karena terkait dengan ajaran Yesus tentang hari penghakiman yang serupa eskatologinya adalah ajaran tentang akhir zaman. Mengapa demikian? Karena mereka menolak untuk bertobat. Padahal mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat dari Allah melalui Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Sebagai pembanding, Tuhan Yesus menyebut 3 kota dalam Perjanjian Lama yang telah dihancurkan, yaitu Tirus, Sidon, dan Sodom. Tanggungan Tirus, Sidon, dan Sodom bahkan akan lebih ringan dibandingkan dengan Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketiga kota dalam Perjanjian Lama itu tidak menyaksikan perbuatan Allah melalui Kristus. Sobat Rehat, apa yang bisa kita petik dari kecaman Tuhan Yesus
yaitu Allah menghendaki pertobatan menyeluruh. Allah sudah menentukan kita untuk diselamatkan. Karena itulah Ia berinkarnasi melalui Yesus Kristus. Tetapi pertobatan yang menyeluruh harus dilakukan dan dijalani oleh manusia. Dalam respon kasih Allah tersebut, di balik kecaman yang keras itu, tersimpul ajakan juru selamat yang begitu lembut dan penuh kasih sebagai dikatakan di perikop selanjutnya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan kita menyambut hari penghakiman dengan damai dan selamat. Bertobatlah, kita nantikan kedatangan Tuhan berikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lesu dan lemah, dan membangkitkan harapan dan kasih pada diri kami. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.